Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu mau yang memimpin doa kita pada pagi hari ini adalah yang tadi pagi datang ke kelas paling pertama, paling awal. Siapa ya? Oh, Hafiz. Ayo Hafiz, kamu mau mimpin kita untuk berdoa sebelum belajar pada hari ini? Oke, Hafiz silakan. Terima kasih Hafiz yang udah mimpin doa. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen dulu ya. Siapa di sini yang nggak masuk atau nggak hadir? Kayaknya masuk semua ya. Masuk semua kan, sekretaris? Oke, alhamdulillah kita bisa belajar dengan keadaan kelas yang lengkap. Oke, selanjutnya Ibu mau minta kalian untuk mengingat-ingat nih, apa yang udah kita pelajari selama 2 pertemuan minggu kemarin. Apa, Nisha? Belajar artikel ilmiah populer. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar artikel ilmiah populer. Nah, kira-kira ada yang masih ingat gak apa aja ciri-ciri dari artikel ilmiah populer? Artikel ilmiah tuh cirinya apa aja? Ya, Hafiz. Ada pendapat penulis, betul. Ya, Ridwan. Ada bukti, betul. Lalu, siapa? Ada yang tahu lagi? Ada 2 lagi. Totalnya ada 4 ciri artikel ilmiah. Ya, Rido, ada alasan, betul. Satu lagi, populernya tuh, apa tuh maksud dari populernya? Ya, Anissa, bahasa mudah dipahami, betul. Jadi ada 4 ciri ya artikel ilmiah. Kemarin itu ada pendapat penulis. Nah, lalu ada bukti, ada alasan, dan bahasanya mudah dipahami. Berarti ada 2 hal penting ya dalam artikel ilmiah itu. Apa? Ya, Rizky, fakta dan opini. Betul, masih ingat ya? Semoga masih ingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, pada pertemuan hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk mengenal bagaimana cara mengulas karya fiksi. Sebelumnya pasti ada yang udah tahu semua kan ini karya fiksi itu apa? Ada yang mau jawab nggak? Karya fiksi itu apa sih? Boleh Ihsan? Karya fiksi? Iya, karya fiksi adalah sebuah karya yang terbentuk dari pikiran dan perasaan. Tahu kan contohnya apa aja? Ada yang mau nyebutin nggak? Satu aja. Boleh Putri? Novel, betul. Terus, ada lagi? Ya, Aisyah? Puisi, betul, puisi. Terus apa lagi? Ada lagi gak? Ayo, Rido, apa Rido? Cerpen, iya cerpen. Di contoh karya fiksi itu misalnya ada novel, cerpen, terus puisi. Oke, nah kalian pasti pernah dong membaca karya fiksi, ya kan? Membaca novel, cerpen, atau puisi gitu. Nah, di situ kalian itu bisa istilahnya menilai karya fiksi bagus atau tidaknya itu kira-kira biasanya dari mana? Dari jalan ceritanya. Oke, dari jalan ceritanya. Nah, terus dari ending. Boleh, dari ending. Hampir ya masuk ke jalan cerita berarti ya. Dari apanya lagi? Penokohannya. Iya ya, penokohan bisa masuk. Kita bisa nilai
ceritanya bagus atau enggak dari bagaimana sih cara pemikiran tokoh tersebut gitu ya. Terus ada lagi dari pelatarannya, kayak ini tuh dikisahkan di kota mana gitu ya. Oke, betul Ihsan. Nah, untuk mengulas suatu karya fiksi, kita bisa melihat dari apa yang udah teman-teman kalian sebutin tadi. Kayak dari tokoh ceritanya, dari latar ceritanya, dari tema cerita juga tuh pasti itu menjadi salah satu pertimbangan pembaca atau penikmat karya untuk mengulas karya yang dibacanya. Ada juga tadi bisa kita lihat dari alur ceritanya seperti apa, maju, mundur, atau campuran. Nah, sekarang Ibu mau membahas mengenai unsur-unsur dalam cerita fiksi. Nah, hal-hal yang dilihat dalam menilai suatu karya fiksi dari yang teman-teman kalian tadi sudah sebutkan, itulah yang disebut unsur-unsur karya. Apa aja tadi? Ada tokoh ya, ada tokoh, terus ada latar cerita, ada tema cerita, dan alur. Nah, itu yang disebut unsur-unsur karya fiksi. Oke, yang pertama itu ada yang namanya tokoh cerita. Kira-kira ada yang mau menjelaskan apa itu tokoh cerita? Boleh Putri, apa Put? Tokoh cerita itu Put? Orang yang ada dalam cerita, iya betul, orang yang ada dalam cerita. Ada lagi yang mau? Ya, Anissa? Orang yang berperan dalam cerita, ya betul. Ya, jadi tokoh cerita itu adalah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ya. Jadi orang ataupun hewan itu kan biasanya kan kalau fabel gitu ya, itu kan pemerannya tuh hewan gitu. Kalau seperti di novel remaja, novel fiksi itu misalkan orang gitu ya yang ada dalam cerita tersebut. Jadi tokoh cerita itu intinya adalah siapa sih yang ada dalam cerita tersebut. Nah, tokoh dalam cerita itu bisa dibagi lagi menjadi dua. Ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita tersebut, sedangkan tokoh pendukung adalah tokoh yang mungkin kemunculannya itu hanya beberapa kali, namun kemunculannya tersebut bisa menjadi sebuah cara penulis dalam menyelesaikan konflik dalam cerita tersebut. Oke, yang kedua, unsur yang kedua adalah latar cerita. Kira-kira apa ya latar cerita itu? Ada yang mau coba jawab? Ya, boleh Hafiz. Tempat terjadinya suatu cerita. Betul, tempat terjadinya suatu cerita. Ada lagi yang mau coba jawab? Boleh Rizky? Waktu terjadinya? Betul, waktu terjadinya cerita ya. Jadi, kita gabungkan aja ya. Berarti latar cerita itu adalah tempat dan waktu terjadinya suatu dalam cerita. Nah, latar ini tuh bisa ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Tuh, nanti kita coba ulas sebuah cerita dan kita paparkan ada latar apa saja dalam cerita tersebut. Oke, kita lanjut. Unsur yang ketiga, tadi apa aja? Kita sudah bahas tokoh, sudah bahas latar. Yang nggak kalah penting, yaitu tema cerita. Nah, ada yang mau? Seperti biasa, ada yang mau mencoba menjawab apa itu tema cerita? Ya, Aisyah. Inti dari sebuah cerita. Betul, inti dari sebuah cerita. Ada lagi pendapat lain? Rizky. Ide pokok suatu cerita. Ya, jadi tema cerita adalah ide pokok atau inti ya tadi. Inti dari pemikiran penulis dalam ceritanya. Biasanya suatu cerita itu atau suatu karya itu dilihat temanya itu merupakan garis besar dari apa yang diceritakan dalam cerita tersebut gitu. Oke, sekarang kita masuk ke unsur yang keempat. Apa tadi unsur yang keempat? Ya, alur cerita. Apa sih yang dimaksud dengan alur cerita itu? Ada yang mau jawab lagi?
Oke, boleh nih Dok, apa alur cerita itu Dok? Jalannya suatu cerita. Ya betul, ada yang mau melengkapi jawaban Ridho? Yang dihadapi, ya Anissa, yang dihadapi oh dalam cerita. Ya, betul. Ya, jadi kalau misalkan digabungin ya jawaban Ridho dan Anissa tadi, itu alur cerita adalah rangkaian peristiwa atau rangkaian kejadian yang dialami tokoh dalam cerita. Nah, itu tuh rangkaian peristiwa tuh dari awal bagaimana pengenalan ceritanya seperti apa, lalu mulai memasuki konflik dan memasuki klimaks, ujung dari permasalahan, dan mulai menurun ke penyelesaian dan tahap akhir. Nah, alur ini dalam cerita itu bisa dibagi lagi menjadi 3. Ada alur maju, yaitu yang berurut dari awal gitu ya, dari awal pengenalan konfliknya seperti apa, lalu sampai di akhir, lalu maju, lalu ada alur mundur. Itu tuh biasanya kalau istilah sekarang istilahnya flashback ya, flashback dari akhir lo udah diceritain gimana nih keadaan di akhirnya gitu, dan gimana bisa sampai terjadi seperti ini tuh, seperti kayak gimana sih dulunya tuh gitu. Itu biasanya menggunakan alur mundur. Nah, ada juga yang namanya alur campuran. Nah, alur campuran ini itu merupakan alur gabungan gitu antara alur maju dan alur mundur. Jadi terkadang penulis menceritakan alur dalam cerita tersebut maju gitu ya dari awal, lalu misalkan pas di tengah si tokohnya itu flashback gitu ke masa lalu. Nah, itu biasanya disebut alur campuran. Nah, sekarang Ibu mau kalian berkelompok, kayak membentuk kelompok. Jangan terlalu banyak, 4-5 orang aja, 5 orang paling banyak ya. Kalian ditugaskan untuk membaca cerita yang ada dalam buku paket halaman 107. Ada cerita Kotak Sulap Paman Tom. Nah, di situ kalian Ibu minta untuk mengulas karya tersebut, dilihat dari tadi unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti tokoh, lalu latar, lalu ada tema dan alur ceritanya. Ibu beri waktu kurang lebih ya 20 menit dan harus sudah selesai ya, sampai 9.20. Oke, sudah selesai semuanya. Nah, Ibu mau perwakilan satu kelompok nih untuk membacakan ulasannya atau hasil kerjanya di depan. Satu kelompok aja. Nanti yang lainnya dikumpulkan di meja. Kelompok siapa? Kelompok Rizky mau? Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat kelompok Rizky yang sudah mau berani maju. Oke, bagus ya ulasan yang diberikan oleh kelompok Rizky tadi sudah mencakup semuanya ya. Ada Rizky tadi memberikan komentar tentang tokohnya, atau tokoh Randu dan tokoh siapa Pak Tomnya. Lalu kelompok Rizky juga tadi sudah menceritakan bagaimana sih alur ceritanya di dalam cerita tersebut. Lalu sudah ada latarnya tadi ya, mengomentari tentang latarnya itu di perpustakaan desa. Ada juga tadi sudah mengidentifikasi ya temanya. Oke. Yuk kita tepuk tangan dulu dong buat kelompok Rizky. Terima kasih ya kelompok Rizky. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang hari ini sudah aktif dalam belajar, menjawab, dan berdiskusi. Semoga kita semua di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, Ibu mau memberikan tugas ini per orang ya, individu, itu kalian mencari bahan bacaan atau karya fiksi yang menjadi kesukaan kalian. Terserah itu mau novel, cerpen, puisi, pokoknya bebas. Lalu di rumah kalian mengulas karya yang kalian pilih itu. Ya, diulas dari unsur-unsur yang tadi sudah dibahas seperti tokoh, terus latar,
apalagi tadi tema dan alurnya. Dan nanti di terakhirnya seperti tadi, bagaimana pendapat kalian gitu terhadap bagus atau tidaknya karya yang kalian baca. Oke, paham? Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri kegiatan belajar pada hari ini? Oke, paham semua ya. Dikumpulkannya minggu depan, setelah pertemuan ini, minggu depan ya. Oke, untuk menutup kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah maupun perbuatan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.